Mas Pake, sudah siap? Berikut Ye, izin Bu, men. sudah Oke, siap. baik. Mentor sudah bergabung, Mas? Sampun, Sudah. Oke, Iku. baik. Ya, kita mulai Mas on saja. mikro, on video. Oke, baik. Kita mulai ya, Mas Pake. Silakan Nggih. Anda bisa langsung memaparkan Oh, apa lanjutan Anda. memintanya memasukkan pasal di kalau satu lebih. Oke, sampun Oke, Bu. Mas. Sudah. Silakan. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Amirah Barwati dan Ibu Fatma, izinkan saya menyampaikan seminar rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin melalui pemanfaatan buku saku dan infografis di KUA Kecamatan Bulakamba. Selanjutnya, dari latar belakang tersendiri, urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terdapat di PMA nomor 30 tahun 2024 di pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa calon pengantin itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan untuk mengurangi risiko perceraian. Selanjutnya, isu-isu atau permasalahan bimbingan perkawinan, salah satunya ada fasilitator yang terbatas, jadi jumlah fasilitatornya itu cuma sedikit, dan kedua monoton di metode ceramah, tidak ada media apapun. Yang ketiga, Catin datang untuk bimbing sendirian, jadi tidak berpasangan. Yang selanjutnya, Catin tidak mendapatkan izin dari tempat kerja, jadi terhalang untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Yang selanjutnya, dari isu-isu yang ada di KUA Kecamatan Bulakamba, saya memakai metode APKL-nya. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan katalog data registrasi nikah di KUA Kecamatan Bulakamba. Yang kedua, belum optimalnya bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Bulakamba. Yang ketiga, belum optimalnya publikasi informasi umum di KUA Kecamatan Bulakamba. Yang keempat, belum optimalnya pembuatan kartu nikah di KUA Kecamatan Bulakamba. Yang kelima, ketidaksesuaian data kependudukan calon pengantin sebagai kendala dan dalam pelayanan administrasi di KUA Kecamatan Bulakamba. Dari lima ini yang menduduki peringkat pertama, yakni belum optimalnya bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Bulakamba. Selanjutnya di metode USG, yang pertama belum optimalnya bimbingan perkawinan tadi yang mendapatkan peringkat satu di APKL, juga mendapatkan peringkat satu juga di USG-nya. Selanjutnya di metode Fishbone-nya, kendala dari man-nya, dari sumber dayanya ada dua. Yang pertama, keterbatasan jumlah fasilitator bimbingnya, jadi bimbingan perkawinannya agak lama karena jumlah fasilitatornya sedikit. Yang kedua, banyak calon pengantin yang datang tidak berpasangan dan hanya sendiri. Kadang cuma calon pengantin laki-lakinya, kadang cuma calon pengantin perempuannya. Yang kedua, dari metodenya, metode dari fasilitator bimbing masih monoton di ceramah, jadi kurang interaktif antara fasilitator dan calon pengantin. Selanjutnya, tidak adanya penggunaan media digital karena metodenya monoton di ceramah. Selanjutnya di materialnya hanya ada buku modul bimbingan perkawinan yang tebal untuk calon pengantin. Jadi calon pengantin sesudah di penasehatan bimbing itu mendapatkan buku yang tebal sekitar 200 halaman. Nah, selanjutnya tidak ada ringkasan materi dari bimbing tersebut. Selanjutnya di miliunya, pertama calon pengantin tidak mendapatkan izin dari tempat kerja untuk mengikuti bimbing. Jadi di sini banyak calon pengantin yang kebanyakan kerjanya di perusahaan, di banyak yang merantau juga. Jadi kemungkinan pulangnya itu rata-rata H-1 sebelum pelaksanaan pernikahan. Selanjutnya di tempat tinggal calon pengantin jauh dari KUA, dan ini pun menghambat dari pimpinan perkawinan juga. Kadang kala juga banyak yang datangnya di H-1 sebelum pencatatan pernikahan. Dari isu-isu ini, dari permasalahan-permasalahan ini, saya mengambil gagasan belum optimal. Optimalisasi bimbingan perkawinan melalui e-book, buku saku, dan infografis.
di metriknya dirancang kegiatannya. Yang pertama, perencanaan kegiatan pengoptimalisasian bimbingan perkawinan calon pengantin melalui pemanfaatan buku saku dan infografis di Kecamatan Bulakamba. Tahapannya konsultasi pada mentor dan outputnya mendapatkan saran dan diskusi antara penulis dan juga mentor. Kegiatan yang kedua ini merangkum modul bimbingan perkawinan calon pengantin dengan materi yang pertama membangun keluarga sakinah, materi yang kedua memenuhi kebutuhan keluarga, dan yang ketiga psikologi keluarga. Tahapan-tahapannya mulai dari merangkum, mengambil kesimpulan-kesimpulan, setelah itu di-e-bookkan, dan selanjutnya dikumpulkan atau dikonsultasikan pada mentor untuk dikoreksi, untuk penambahan ataupun ada pengurangan. Output hasilnya yakni e-book buku sakunya sudah jadi dan sudah dikoreksi dari mentor. Untuk kegiatan ketiga, membuat infografis dengan materi yang sama seperti tadi, yakni membangun keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan psikologi keluarga. Infografisnya ini bisa bermodel poster ataupun pamflet yang menarik, yang ada gambar-gambarnya, jadi calon pengantin bisa tertarik untuk melihatnya dan juga membacanya dengan seksama. Yang keempat, proses mengupload e-book buku saku dan infografis di Google Drive. Nah, upload Google Drive-nya itu melalui email kua.bulakamba2@gmail.com, email dari KUA ini sendiri. Yang kelima, distribusian e-book buku saku dan infografis pada calon pengantin yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan. Jadi setelah Catin itu melaksanakan bimbingan perkawinan dan berhadapan langsung dengan fasilitator, setelahnya itu kan melaksanakan pemeriksaan berkas. Nah, pemeriksaan berkas itu nanti bisa berhadapan langsung dengan penghulu. Setelah pemeriksaan berkas nanti kita dari penghulu, tim penghulu bisa langsung mendistribusikan link tersebut kepada Catinnya. Yang keenam, penilaian kepuasan menggunakan Google Form dari Catin. Nah, setelah Catin itu membuka isi Google Drive-nya, melihat dengan sesama, membaca dengan sesama, dari kita para penghulu meminta pada calon pengantin untuk mengisi penilaian kepuasan. Jadi habis didistribusikan, dibaca, dilihat, habis itu mengisi penilaian kepuasan. Yang ketujuh, evaluasi dan monitoring. Tahapannya mengevaluasi hasil perencanaan, tindak lanjut dengan mentor. Kedua, menyusun hasil laporan aktualisasi. Jadi setelah terlaksana kegiatan 1-6, dievaluasi apa ada yang kurang efektif, atau mungkin butuh tambahan, bisa dievaluasikan dengan mentor. Dan bukti laporan hasilnya ada di laporan aktualisasi. Dan yang selanjutnya jadwal kegiatannya, jadwal pertama perencanaan kegiatannya mulai dari tanggal 18 sampai 19 September. Untuk kegiatan kedua mulai dari tanggal 22 sampai 30 September. Untuk kegiatan ketiga mulai dari tanggal 1 sampai 8 Oktober. Untuk kegiatan keempat mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Kegiatan kelima pendistribusian mulai dari tanggal 13 sampai 24 Oktober. Kegiatan keenam penilaian kepuasan sama dengan pendistribusian, waktunya sama, dan evaluasi dan monitoring di tanggal 27 sampai 29 Oktober. Selanjutnya, kendala dan antisipasi. Kemungkinan ada kendala-kendala dalam setiap kegiatan. Cukup, Mas. Waktu Anda sudah habis untuk Pak. Oke, matur suwun dari saya, terima kasih. Di stop share. Ya, oke, baik. Untuk kesempatan berikutnya, kami persilahkan mentor Pak Edwin untuk bisa memberikan penguatan, Pak, terhadap rancangan yang sudah dipaparkan, Mas. Oke, silakan. Oh ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mentor dari Mas Fakih Al-Subri. Saya selaku penghulu di kawal Kecamatan Bulakamba. Jadi pemaparan dari Mas Fakih mengenai rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi bimbingan
perkawinan calon pengantin melalui pemanfaatan buku saku dan infografis di Pulau Kecamatan Pulakamba ini. Tentunya saya sebagai mentor mendukung penuh. Karena apa? Karena di sini itu Bu, mungkin nih, di sini tuh KUA Pulakamba itu menerima data yang masuk mengenai angka pernikahan di Pulakamba itu cukup tinggi. Dalam setiap tahunnya itu hampir di angka 1.400. Jadi bagaimana caranya dengan tim yang sekian banyaknya tersebut mendapatkan perhatian khusus terutama pada bimbingan perkawinan ini. Tentunya dalam proses bimbingan ini kan sudah tercantum dalam regulasi PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 5, yang mana bimbingan itu wajib untuk diikuti oleh para peserta canting. Tentunya di fasilitator kita di sini hanya terbatas hanya satu, dan kemarin baru selesai satu, jadi cuma ada 2 yang sudah mengikuti fasilitator bimbing di Jakarta. Jadi tentunya ini sangat mendukung, program ini sangat bagus diterapkan mengenai transformasi digital ya. Jadi inovasi-inovasi yang Mas Fakir berikan ini ya tentunya kami sangat mengapresiasi, dan ini penting untuk diadakan di kawasan Pulakamba. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edwin. Berikutnya Bu Fatma, monggo kami silakan. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Ini Mas Fakih ya tadi ya. Ini nanti saya keliru ya. Mana yang peserta, Mas Fakih atau Pak Edwin? Ini kayak peserta ini Pak Edwin ya. Saya Bu, Mas Fakih Bu. Oh. Iya, Kok nanti. tumben, Ya. Pak Edwin, kok tumben mentornya bukan Pak Kepala KUA-nya? Kemarin Kepala KUA sudah ada 2 CPNS juga Bu, jadi saya mungkin nggak enak kalau minta beliau juga. Ya, Buyur sudah. aku. Ya, Lembar penilaian. Oke. Selamat nggih Mas Fakih. Aku memeh kleru loh iki ya. Mas Fakih nggih, untuk pencapaian panjenengan sudah sampai ke rancangan nggih, penyusunan rancangan aktualisasi. Oke, mudah-mudahan nanti lancar nggih kegiatannya. Kemudian terima kasih untuk Mas Edwin ini. Mas Edwin atau Pak Edwin? Kayak mas-mas ya. Oke, sudah membimbing nggih, Mas Fakih ya sampai tahapan ini nggih, mohon bimbingannya. Nggih, Mas Fakih. Optimalisasi bimbingan perkawinan bimbin ya, ini khusus bimbin ya. Catin melalui khusus bimbing. Pemanfaatan buku saku dan infografis. Jadi nanti penjenengan mau, selama ini buku saku yang manual ada nggak? Belum ada. Belum ada buku saku. Hanya modul yang 200 halaman tebal. Adanya modul sudah ada. Halo, malah ngeheng ini. Nanti tak suruh ganti Mas Edwin loh ya. Gimana? Buku modulnya sudah ada? Belum ada, Bu. Modul. Buku modulnya ada, Bu, ini yang dari Kemenag. Ada ya, nggih. Oke, jenengan rencananya mau bikin buku saku, kemudian di e-bookkan. Nggih. Tapi dibikin manual nggak itu atau hanya e-booknya saja? Alah. Hanya e-booknya aja, Bu, kendala anggaran. Oh, anggaran. Nah, nanti tapi kan buku saku manual itu kan juga perlu ya. Kayaknya ya. Kemungkinan perlu, Bu.
Ojo kemungkinan nah nanti konsultasi sama Mas Edwin itu perlu enggak? Kalau perlu nanti bisa penjenengan tuliskan juga di rencana tindak lanjut ke depannya karena kan e-book itu kan tidak istilahnya tidak secara anu saja nggih buku saku yang manual itu saya kira juga perlu nggih diberikan pada saat Catin itu datang ke AUA walaupun sudah punya e-booknya gitu nggih. Kemudian mau sama infografis nggih. Ini kabupaten mana Bulakamba itu? Kabupaten Brebes, Bu. Nah, saya kan enggak hafal juga. Nanti diberi nggih kabupatennya Nggih. nggih. Kecamatan Nggih, nggih. Bulakamba. Nah, saya enggak bisa itu. Kabupaten Brebes. Ya, gitu nggih. Biar lengkap. Nggih, kemudian Nggih. di sini nanti akan banyak sekali nggih, Mas. Ada e-book ya, buku sakunya dalam bentuk e-book. Kemudian Google Drive, pakai Google Drive nanti penjenengan untuk apa nggih? Untuk bukti fisiknya ya, jangan lupa nanti dilengkapi juga ada QR code. Nah, itu juga penjenengan bukti fisiknya juga jangan lupa ya, pembuatan QR code. Kemudian WhatsApp ya. WhatsApp ini mungkin di apa namanya? Di akun apa jenenge lah jenenge ya. Penjenengan kalau misalnya mau nge-share kan mungkin di WA group ya buat ini info-info kaitannya dengan bimbingan perkawinan ini. Nah, itu jangan lupa. Kemudian jenengan juga nanti sebagai data awal, ya, data awal juga. Tapi ini sudah ada nggih medsos yang punyanya KUA? Punya medsos Sampun. apa saja? Sudah Punyanya apa ada saja? Facebook sama Instagram, Bu. Nggih, itu nanti jenengan melalui pemanfaatan buku saku e-book. Nanti mau diupload di mana e-booknya, Mas? Di Google Drive kantor, Bu. Google Drive kantor. Terus nanti untuk ke apa masyarakat lihatnya bagaimana? Jadi nanti pendistribusiannya langsung ke calon pengantin, Bu, bukan ke Oh, ke masyarakat. calon pengantin ya. Jadi Iya. misalnya itu nggak bisa diupload di IG atau web. Punya web enggak atau kemenaknya? Nggih, Ke KUA-nya. kemarin itu Bu Amiroh mengusulkan untuk linknya itu dicantumkan di media sosial juga. Ya, karena itu untuk memudahkan dan juga untuk menginformasikan kepada masyarakat loh ini loh sudah ada buku saku di sana gitu. Jadi bisa Nggih. diakses lebih mudah. Nah, itu nanti Nggih. jenengan apa? Screenshot ya bukti-bukti IG-nya, followernya itu berapa di awal itu. Nggih. Ya, jadi keefektifan buku saku yang sudah dibuat dalam bentuk e-book itu nanti bagaimana respon dari masyarakat itu juga penting. Ya. Apakah masyarakat juga lebih mudah ya, untuk mengaksesnya, kemudian terbantu untuk informasi ya, layanan nanti untuk bimbingan perkawinan. Ya, jadi mungkin tidak atau belum semua Catin itu tadi disampaikan belum tentu mau ikut ya bimbingan perkawinan. Nah, itu nanti responnya bagaimana? Kalau sebelumnya mungkin banyak Catin itu nggak mau nggak atau belum mau kaitannya dengan melaksanakan bimbingan perkawinan. Nah, setelah penjenengan lakukan hal ini misalnya membuat e-book ya buku saku dalam bentuk e-book itu bagaimana? Setelah itu nanti. Jadi data awalnya sebelumnya itu bagaimana, setelah ada e-book itu nanti respon masyarakat itu bagaimana. Nanti bisa penjenengan ambil nih datanya. Gitu. Kemudian rencana tindak lanjut, jangan lupa untuk rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana. Apakah nanti mau buat apa ini ya? E-book ya ini memang khusus BIMWIN ya. Khusus. Nah, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Apakah untuk e-booknya ini masih ya efektif enggak dengan e-book itu sehingga banyak masyarakat yang mau ya ikut atau antusias ikut bimbingan perkawinan itu sebelum menikah nggih para calon pengantin itu. Saya kira itu sih Mas Fakih nggih.
Jangan lupa untuk bukti fisik ya, untuk langkah-langkah atau untuk tahapan di kegiatan itu nanti disertakan, dicantumkan. Jadi tulis yang spesifik ya. Tadi ada yang menuliskan dokumen, bukti fisik, output dokumen, foto gitu. Jangan hanya foto atau dokumen. Jadi sebutkan foto apa. Misalnya konsultasi dengan mentor, ya. Biasanya itu ada foto, konsultasi, kemudian 2 mungkin catatan atau notulen. Ya, 3 mungkin jenengan bikin jurnal. Jurnalnya apa? Tapa Asmo Pak, Tapa Asmo mentor. Ya, kalau dalam hal ini Mas Edwin ya Mas Edwin Tapa Asmo pada saat penjenengan melakukan konsultasi itu dibikin sendiri. Oke. Jadi bukti fisiknya itu, outputnya itu. Tulis foto apa? Foto konsultasi dengan mentor. Dokumen apa? Dokumen. Tuliskan jangan hanya dokumen, foto gitu. Oke. Dikasih nama aja sesuai dengan langkah atau tahapannya. Itu Bu. nggih, Mas. Nggih. Nggih, matur sukses. nuwun, Bu. Nggih, sukses selalu nggih. Nggih, Mas amin. Fakih, nggih, monggo silakan. Saya kembalikan ke Bu Amiro. Baik, terima kasih Bu Fatma. Terima kasih juga saya jadi ikutan beberapa ini Pak atau Mas Edwin. Oke, melihat kemudaannya ya Cik memang diaturi Mas gitu ya. Tapi karena ini mentor Pak. penghulu atau penyuluh tadi? Penghulu kayaknya ya, Mas Edwin ya. Penghulu ya. Oke, oke, baik, terima kasih sudah membersamai Mas Fakih di kegiatan seminar kali ini. Semoga nanti beberapa poin yang disarankan oleh Bu Fatma itu bisa ditindaklanjuti ya, Mas Fakih ya. Oke, Anda bisa off kamera, kita geser pada rekan Anda yang lain. Pak atau Mas Edwin, silakan kita lanjutkan. Oke, matur nuwun. Mentor yang sudah standby dulu sesuai urut. Artinya ketika urutannya harusnya sudah mulai, tapi mentornya belum